Siapa Pak tokoh Indonesia yang suka banget beli sotominya Pak Sabar? Almarhum Pak Bibi. Berapa Pak beliau biasanya beli tuh? Banyak ya. Sampai berjuta-juta punya ya? Iya, pokoknya. Halo YouTube Let's Go Out, ini balik lagi di channel YouTube Bungkus yang Bangga Makanan Indonesia. Kenapa openingnya beda? Gue lupa apa mending gue sendiri. Oke. Hari ini gue lagi di daerah Rasa Mala, ini di Menteng Dalam. Dulu tuh gue sempet tinggal di daerah-daerah sekitar sini. Rumah keluarga gue ada di sekitar sini. Jadi gue cukup paham, cukup tahu sama daerah sini, cukup sering kesini. Cuman belakangan gue baru tahu kalau ternyata di daerah ini ada sotomi yang enak banget. Kenapa gue bisa bilang enak banget? Karena gue udah coba, iseng banget. Gue lagi cari sarapan dan gue ketemu namanya sotomi Pak Sabar, ada di belakang gue. Jadi today kita akan makan sotomi. Let's go! Tadi gue bilang, gue waktu itu iseng sarapan sama istri gue, nyari-nyari makanan di sekitar hotel, karena gue waktu itu nginep di Bidakara. Iseng lah gue nyoba sotomi Pak Sabar. Jadi bini gue yang pertama makan sotomi, gue ngiler, akhirnya gue ikutan. Pas gue makan, wah enak ini. Kalian semua harus tahu sotomi enak di sini. Jadi akhirnya gue putuskan untuk taruh ini di YouTube. Langsung aja, nggak usah kita beli. Halo Pak. Halo. Ini namanya Pak Sobari. Cuman orang-orang di sini taunya adalah sotomi Pak Sabar. Betul ya Pak ya? Jadi Pak Sabar ini sempat cerita sama gua kalau beliau sudah jualan udah lama banget dari Dipikul, betul ya Pak ya? Dipikul. Sejarahnya tuh gimana Pak? Awal tahun berapa sih Pak? Itu tahun 80. 80 Pak? 80. Pertama sagang itu 500 perak, 1000. 1000 perak? 1000 perak. Oh sotomi 1000 perak. Jangan masalah. 80-an akhir ya Pak ya? Ya, betul. 80-an akhir Bapak masih Dipikul, belum pakai gerobak. Dagangnya di sana dulu di depan Kodim tuh. Oh depan Kodim? Jatinegara. Oh Master Pak? Ya Master, bebas. Terus dari Master pindah ke sini? Pindah ke sini tahun 2000. Oh tahun 2000, berarti lama juga di Master ya Pak ya? Alhamdulillah. Itu waktu pindah langganannya nyariin nggak Pak? Nyariin ya, karena itunya dibongkar kan. Oh kenapa pindah? Karena dibongkar. Karena dibongkar, gitu. Nah hari ini Pak Sabar jualannya di Rasa Mala Menteng Dalam. Menteng Dalam Rasa Mala, betul. Ini dekat sama Komplek Mandiri Pak ya? Mandiri, Komplek Mandiri. Komplek Mandiri. Jalan N. Langsung aja Pak, saya mau makan sotominya Pak Sabar. Oke. Monggo dibuatkan Pak. Siap. Kira-kira apa sih Pak yang membedakan sotomi Pak Sabar sama orang lain? Kok orang lain misalnya nih yang jualan di daerah Rasa Mala sotomi kan nggak cuma Pak Sabar ya? Iya banyak. Tapi yang dipilih orang-orang Pak Sabar tuh kira-kira kenapa tuh Pak? Ini maaf ya Om ya. Jadi begini ya, yang penting Om berani bumbu. Berani bumbu. Berani resep lah gitu. Jangan nanggung gitu Pak ya? Jangan nanggung kalau emang makanan gitu. Betul. Padahal harganya kurang lebih sama, cuman rasa lebih berani ya Pak ya? Beda dikit lah. Beda dikit. Masalah harga itu. Gitu. Orang pasti pengennya rasanya yang enak Pak ya? Alhamdulillah bener, betul, nggak salah gitu. Yang penting berani bumbu kok. Kalian pasti langsung nggak sabar ya pengen cepet-cepet lihat gua makan sotomi ini. Karena gua suka banget sama sotomi. Pak Sabar asli mana sih Pak? Bogor, Bogor Cinangneng. Cinangneng. Bogor Cinangneng. Nah yang nonton dari Cinangneng, lah ini Pak Sabar asalnya dari daerah kalian nih. Iya Cinangneng. Cinangneng. Jadi ada yang masyarakat Cinangneng, keluarga Cinangneng kalau nonton tolong komen di bawah. Alright, let's go. Ini dia sotomi Pak Sabar. Di sini lengkap banget, kikil, ada tomat, ada risol, ada mie-nya, kol, seledri, kentang, bihun, daging juga jangan lupa. Mantap ini. Kuahnya juga udah dikasih sambal. Jadi langsung seruput aja. Risol, kikil, sama tomat dan mie sedikit. Let's go. Bismillah. Ini bumbunya bernyali, bener-bener nggak nanggung, super nendang. Nggak cuman asin doang, kaldu sapinya juga berasa banget. Gua nggak heran. Dalam sehari dulu waktu belum ada pandemi, beliau bisa jual 200 mangkok per hari, minimal rata-rata. Wow. Ya, kayak nasi. Kalian tim yang kuah campur ke nasi apa nasi campur ke kuah? Tebuk. Ya. Wah.
sambalnya. Wah, rawitnya serem banget ya. Kita cobain lagi. Taruh sini. Oke. Nasi mie, kikil daging. Tuh. Wah, hancur. Gede. Kenapa gue pengen banget kontenin ini? Karena gue harap yang tahu ini gak cuman langganannya Pasabar, yaitu kantor-kantor yang ada di sekitar daerah Rasa Mala dan Patra dan Kuningan. Gue pengen kalian semua, bahkan yang ada tinggal di Jatinegara, tinggal di Meruya, tinggal di Ciledug, tinggal di Tangerang, Bojong dan lain-lain, kalian tahu kalau di sini ada soto mie enak Pasabar. Tapi sambal. Iya, sambalnya aja. Sambal kerupuk. Nih. Yes, gokil. Kasih bawang. Nah, bawang. Ya, gue udah gak nafsu ngasih tahu kalian lagi buat ngobrol lagi. Gue cuma bisa fokus makan soto mie enak banget. 30 tahun lebih dia jualannya sampai sekarang. Pokoknya, ya. Lo udah makan ya, Dis ya? Udah. Gimana nih? Enak. Gokil ya? Iya. Sekarang kita bayar. Nah, ada lagi satu cerita Pasabar yang pengen gue share ke lo. Bapak, tadi saya dengar-dengar siapa Pak tokoh Indonesia yang suka banget beli soto mie-nya Pasabar? Almarhum Pak Habibie. Pak Habibie. Pak Habibie kebetulan rumahnya dekat sini. Iya, tuh di Kuningan. Dan seberapa sering Pak Habibie beli soto mie-nya Bapak? Ya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Setiap beliau Ya. pulang dari Jerman gitu ya? Pulang dari Jerman. Setiap baru sampai Jakarta, Iya. selalu yang dicari sotonya Pasabar. Iya, Pak. Soto Pasobari, tiap beliau balik Pasabar bawa segerobaknya ke sana ya Pak ya? Gua gerobak ke sana. Dan setiap beli itu berarti berapa porsi Pak? Semua gerobaknya dibeli untuk makan di rumah keluarga sama ajudan-ajudan? Kalau gerobaknya sih enggak kali. Oh enggak, tapi Iya. maksudnya Bapak bawa ke sana kan? Iya, ke sana. Maksudnya gerobaknya dibawa ke sana bukan Bawa ke gerobaknya sana. dibeli. Iya. Wah, jadi gerobaknya Pak, beliau biasanya beli tuh Banyak ya. sampai berjuta-juta pokoknya ya. Iya, pokoknya. Pokoknya satu gerobak lah ibaratnya, satu Nah. isinya tuh dibeli sama beliau, jadi luar biasa. Jadi kalian bayangin, mendiang Pak Habibie, tokoh legendaris Indonesia, suka banget sama sotonya Pasobari. Jadi kalian semakin nggak usah ragu lagi untuk cobain kesini. Untuk jam bukanya, Pasobari buka dari jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7. Sampai rata-rata paling sore itu jam 2 siang. Iya. Paling lama jam setengah 3 sore. Paling lambat. Itu tapi situasi sedang pandemi seperti ini. Kalau normal Iya, betul. biasanya azan zuhur Pak Sobari udah pulang. Iya. Ya kan udah beres lah, semua udah bersih. Betul. Pak, seporsinya tadi 23.000 ya Pak ya? Iya, 18.000 kalau nggak pakai nasi. Iya. Kalau misalnya mau nambah risol kayak gitu-gitu berapa Pak? Jadi 20 gitu. Pak Sobari tiap hari bikin risol sendiri Iya. sekilo. Nah, ini juga mempromosi karena mantunya Pak Sobari juga jualan soto mie juga dengan resep Pak Sobari, jualannya di daerah Tanah Abang. Tanah Abang ya. Sebelah proyek. Persisnya di mana sih Pak? Pokoknya sebelah proyek aja, Om. Sebelah proyek Tanah Abang. Nah, ketemu dah itu pasti. Nah, namanya Pak Pak Iqbal, Pak Iqbal. Iqbal. Betul. Oke, jadi tadi saya makan 46 Pak ya. Iya, Om. 46 terus sampai tadi kalau pakai 2. Iya. Kerupuknya 2 berapa? Kerupuk 1.000 satu. 1.000. 46 tambah 2.000 48. 48. Aqua berapa Pak? 1.000. Aqua 1.000 49 jadi total 50.000. Oke.
Oke. Aku 2. Aqua lo 2, berarti 51. Sebentar. Oke. Karena kita cuma punya 1 lembar ini, jadi Bapak ambil aja, nggak usah kembali, Pak. Oh, ini ya ya? buat Pak Sabar Aku pokoknya ini semuanya. lebih ini. Bener, Pak. Aduh, ini terima kasih Bapak, banyak sama-sama, untuk Pak. saya. Amin, semoga Makasih, Bapak rezekinya makasih. lancar terus. Amin, Jadi amin, amin. ramenya bisa kembali lagi seperti semula sebelum pandemi. Ya. Makanya teman-teman Amin, harus amin. tahu. Ya. Ini gue khusus promosiin buat kalian, Makasih, biar ya Allah. dicoba aja Sotomi Pak Sobari di daerah Rasamala. Nanti semoga ada di Google Maps, nanti akan gue tulis di description. Oke? Pak, makasih banyak. Saya pamit dulu, Pak. Sehat-sehat terus, Pak. Biar bisa jualan terus. Ada liburnya nggak sih, Pak? Kalau emang itu nggak ada. Nggak ada ya, Senin sampai Nggak, Minggu? Jumat juga dagang. Kecuali Pak Sobari dipanggil untuk hajatan. Betul. Nah, kalau untuk hajatan berarti Pak Sobari libur. Libur. Libur 1 hari. Ya. Oke, tapi sisanya kalau kalian nyari Senin sampai Minggu dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang, Pak Sobari pasti ada, langsung dihajar. Betul. Sotominya maksudnya, bukan ajar Pak Sobarinya. Jangan kurang ajar kamu ya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya pamit, Pak. Mari. Assalamualaikum. Alright, makasih banyak teman gue makan kali ini. Kalau kalian suka, tolong share videonya ke teman-teman kalian, buat pecinta Sotomi, terutama warga Bogor yang lagi ke Jakarta, yang warga Bogor yang tinggal di Jakarta, atau siapapun kalian yang suka banget sama Sotomi, wajib datengin Sotomi Pak Sobari. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video-video kuliner lainnya yang akan gue liput dan yang sudah gue liput, jangan lupa untuk subscribe ke channel Bungkus, karena gue akan upload rutin 3 kali seminggu, tiap hari apa aja, Dis? Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sehat-sehat selalu kalian semua. Jangan lupa pakai maskernya. Follow Instagram gue di @bungkusnetwork. Dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner yang mantap dan murah dan oke dan banyak dan unik, langsung aja DM Instagram ke Yudi Sirautem 123 Peace and to Sweet. Jangan lupa divaksin ya guys. Bye.